Sword of Coming, episode 283. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kota Nagatua, badai sedang datang. Hal ini terutama berlaku untuk klan Ding, salah satu klan terbesar di kota itu. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hal ini terjadi karena seorang keturunan tak berguna dari klan Ding tampaknya telah membunuh seorang gadis muda fana di kota tersebut. Secara umum, hal-hal semacam ini tidak akan menimbulkan riak sedikit pun. Ini bukan berarti seseorang harus sepenuhnya merangkul kejahatan jika mereka telah melakukan sesuatu yang buruk, sampai membunuh orang lain dan menghilangkan semua saksi. Melainkan, ini karena klan Ding sangat kaya dan juga bersedia menghabiskan kekayaannya. Jika suatu masalah dapat diselesaikan dengan uang, maka itu tidak akan menjadi masalah sama sekali, terlepas dari seberapa besar atau kecil masalah tersebut. Namun, masalahnya adalah gadis yang dibunuh itu memiliki hubungan dengan toko obat debu, sebuah toko milik klan Fan. Lebih penting lagi, seseorang benar-benar menganggap serius hubungan kecil ini dan meminta penjelasan. Orang ini adalah tamu yang sangat dihormati oleh klan Fan. Baru-baru ini, klan Hou dan klan Fang yang telah menikmati hubungan dekat dengan klan Ding selama beberapa generasi sering mengunjungi dan berkomunikasi dengan klan Ding. Sementara itu, klan Fu dari kota Nagatua, yang baru saja terhubung dengan klan Jiang Hutan Awan melalui pernikahan, sangat sibuk menyambut dan melepas tamu. Karena itu, mereka tidak punya waktu untuk menangani hal-hal yang tidak penting ini. Adapun klan Matahari yang dipimpin oleh Sun Jiasu muda, mereka hanya berdiri di pinggir lapangan dan kemungkinan besar berencana untuk menyaksikan api dari jauh. Di kediaman leluhur klan Matahari, Sun Jiasu baru saja menerima surat rahasia. Hari ini, kultivator dari Sekte Daun Payung yang telah membantu klan Ding pulih dari ambang kehancuran kala itu kembali ke kota Nagatua bersama wanita dari klan Ding itu. Karena ia memiliki kedudukan yang dihormati di Sekte Daun Payung, bahkan ada seorang immortal bumi tingkat awal di antara bawahannya. Terlebih lagi, ia sendiri juga seorang immortal bumi. Dengan demikian, hampir semua orang merasa bahwa kesimpulannya sudah bisa diprediksi. Saat ini, Sun Jiasu telah mengembangkan kegemaran memancing. Dia suka memancing di lokasi tempat pemuda dari Kekaisaran Li Agung pernah memancing sebelumnya. Jika tidak ada urusan klan mendesak yang harus dia tangani, Sun Jiasu selalu meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk datang ke sini dan duduk sebentar. Dia sedikit ragu, tidak tahu apakah dia harus mengambil risiko atau tidak dalam hal ini. Jika dia mengambil risiko, seberapa besar taruhannya? Baru-baru ini, Sun Jiasu bertemu dengan makhluk kuat yang datang dan pergi tanpa jejak. Orang ini hanya mengucapkan satu kalimat, namun ia telah memungkinkan Sun Jiasu untuk menghilangkan sedikit noda dari alam pikirannya. Tidak hanya itu, Sun Jiasu bahkan mampu meningkatkan alam pikirannya lebih jauh lagi. Orang itu tersenyum dan bertanya, "Sun Jiasu, bagaimana Anda memutuskan bahwa Anda salah?" Kalimat ini bagaikan seruan untuk bangun dari tidur ala Buddha. Namun, hanya mereka yang memiliki akar kebijaksanaan dan pengetahuan yang cukup yang dapat terbangun setelah mendengar seruan-seruan ini. Jika tidak, bahkan ratusan dan ribuan seruan pun akan sia-sia. Sun Jiasu menyimpan pancingnya dan menuangkan semua ikan di keranjang ikan kembali ke sungai. Sun Jiasu akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko kali ini. Lebih jauh di atas lautan awan yang membentang di atas kota Nagatua, ada seorang wanita mengenakan gaun hijau yang dengan lincah melompat-lompat dan bermain lompat tali. Saat dia mendarat, percikan kabut dan awan akan melayang ke udara. Terkadang, dia melemparkan bola glasir berwarna seukuran kepalan tangan. Pada akhirnya, dia membidik suatu tempat di lautan awan dan terbang ke sana dalam sekejap. Dengan kedua lengannya rapat di dada dan kedua tangannya rapat di paha, dia merapatkan kakinya dan terjun bebas ke bawah menuju suatu tempat di kota Nagatua. Dia bagaikan daun bawang hijau yang jatuh dari langit. Kecepatannya luar biasa, namun dia menghentikan dirinya tepat sebelum menyentuh tanah, mendarat dengan perlahan dan anggun. Dia berada di halaman belakang toko obat das. Pemilik toko, Zheng Dafeng, sedang merokok di tangga. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Fan Junmo.
Sulit untuk melihat penampilan dan ekspresi Zheng Dafeng dengan jelas di tengah kepulan asap, dan dia hanya bisa mendengar Zheng Dafeng menjawab perlahan, mereka yang berhutang uang harus membayar uang, dan mereka yang berhutang nyawa harus membayar dengan nyawa mereka. Aku tidak sama dengan Lier. Dia hanya mencari yang tua, sementara aku mencari yang muda dan yang tua. Ada ekspresi geli di mata Fan Junmo saat dia menatap pria yang selalu bercanda dan tertawa. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaan mereka memakan kotoran. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kepribadiannya masih sama seperti biasanya. Dia tidak pernah serius, dan seolah-olah dia selalu menyimpan keseriusannya untuk saat tertentu itu saja. Di suatu tempat yang sangat jauh, dulunya terdapat 4 gerbang surgawi. 3 jenderal ilahi yang menjaga gerbang-gerbang itu telah meninggalkan posisi mereka karena satu dan lain hal, menyingkir dan membuka jalan bagi pasukan pemberontak yang tak terbendung. Hanya jenderal ilahi di selatan, yang dianggap paling pengecut dan konyol oleh semua orang, yang menolak untuk menyingkir. Ia menolak melakukannya bahkan di hadapan kematian. Tentu saja, konsekuensi dari tidak menyingkir di hadapan kematian adalah, tentu saja, kematian. Seseorang telah menusuknya hingga tewas pada pilar besar gerbang surgawi dengan satu tebasan pedang. Semua orang menganggap ini tidak dapat dijelaskan, terlepas dari apakah mereka teman atau musuh. Orang-orang benar-benar tidak dapat menemukan alasan apapun untuk menjelaskan mengapa jenderal ilahi itu dengan keras kepala menginginkan kematian. Fan Junmo menghela napas dalam hati. Ia sebenarnya juga tidak ingin tahu, namun sayangnya ia tahu persis mengapa hal ini terjadi. Resi Ruan Qiong telah secara resmi mendirikan sebuah sekte di gunung besar di sebelah barat. Saat ini, ia hanya memiliki 3 murid resmi. Bengkel pandai besi di tepi sungai Kumis Naga masih buka seperti biasa. Bengkel itu tidak tutup, dan Ruan Qiong menugaskan seorang gadis muda, salah satu murid pertamanya, untuk menjaga tempat itu. Gadis itu kehilangan ibu jari tangan yang biasa digunakannya untuk memegang pedang, jadi dia beralih dari menggantung pedangnya di pinggul kiri ke pinggul kanan. Dia juga mulai menggunakan tangan kirinya untuk memegang pedang. Ketika Siu Siu, anak tunggal Ruan Qiong, pindah ke Gunung Keanggunan Ilahi, konon ia membawa sangkar ayam bersamanya. Ia memegangnya di tangannya begitu saja, menyebabkan banyak dewa tanpa sadar menoleh. Mereka salah mengira bahwa ayam-ayam itu adalah sejenis binatang spiritual luar biasa. Setelah kejadian itu, beberapa ahli pemurnian Qi yang mengunjungi Gunung Keanggunan Ilahi semuanya ingin tertawa ketika mereka menyebutkan hal ini. Ternyata, kandang ayam tua dan anak ayam itu memang tidak lebih dari ayam biasa, ayam fana. Kemudian, beberapa sekte abadi dari pegunungan sekitarnya merasa bahwa ini adalah kasus di mana Ruan Xiu mempertahankan kepolosan kekanak-kanakannya. Dengan kata lain, melestarikan hati Dao yang sejati. Mereka benar-benar serius tentang hal ini. Karena itu, beberapa kultivator muda yang baru saja pindah ke kediaman abadi yang baru juga mulai merenungkan makna yang lebih dalam di baliknya. Mereka merasa ada pengetahuan mendalam yang harus diungkap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seperti yang diharapkan dari Siu Siu. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator ulung yang sangat diharapkan oleh kuil angin salju. Benar saja, setiap tindakannya selalu mengandung unsur mistis. Benar saja, semua tindakannya selaras dengan Dao Agung. Bocah laki-laki bermarga Xie, yang dikenal dengan nama alis panjang, merasa hal itu cukup menarik. Karena itu, ia menceritakannya kepada saudari Siu Siu sebagai lelucon. Saat itu, Ruan Xiu sedang duduk di kursi bambu kecil berwarna hijau zamrud, dan ia sedang memperhatikan ayam betina tua yang angkuh memimpin sekumpulan anak ayam kecil berkeliling dan mematuk biji-bijian di tanah. Ia hanya menjawab, "Begitukah?" dan tidak berkata apa-apa lagi. Bocah laki-laki bermata panjang, yang diberkahi keberuntungan dan takdir baik, mengerutkan alisnya sambil menatap gadis muda yang linglung itu. Namun, ekspresi ini justru membuat alisnya tampak lebih panjang. Ruan Qiong adalah seorang kultivator di tingkat giok tak terpoles. Ia juga memiliki kuil angin salju sebagai pendukungnya, dan kemampuannya menempa pedang telah membuatnya memiliki lebih banyak teman. Dengan demikian, ia dapat menggunakan gelar sekte untuk pasukan barunya. Ia menamakannya Sekte Pedang Musim Semi Naga. Sebenarnya, Ruan Qiong awalnya ingin menamai pasukannya Sekte Pedang. Nama ini sangat mengesankan, dan dapat berdiri tegak di dunia. Namun, pertama-tama,
sebuah sekte pedang telah ada di benua ilahi bumi tengah sejak lama. Dengan demikian, menamai pasukannya, sekte pedang, akan bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh para bijak Konfusianisme. Kedua, beberapa teman baik Ruan Qiong secara pribadi telah membujuknya untuk tidak melakukan hal ini saat berkunjung untuk memberi selamat kepadanya. Mendirikan sekte di Kekaisaran Li Agung sudah merupakan langkah yang signifikan. Memang, pohon-pohon tinggi secara alami akan menangkap lebih banyak angin. Dengan mengingat hal ini, sebaiknya tidak terlalu memaksa dalam hal menamai pasukannya. Meskipun Ruan Qiong akhirnya memilih sekte pedang mata air naga, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam pikirannya. Saat memasuki dan keluar gunung, ia tidak suka melakukannya melalui gapura tempat nama sektenya tergantung. Karena itu, ia meminta istana Kekaisaran Li Agung untuk membuka jalan samping kecil baginya dengan mengandalkan tenaga kerja narapidana klan Lu. Hal ini menyebabkan banyak diskusi dan perdebatan, dengan banyak orang merasa bahwa ini adalah pertanda buruk. Lagi pula, bukankah ini menandakan meninggalkan jalan agung untuk jalan sesat? Namun, Ruan Xiu dan ketiga murid pertama memahami alasan di balik hal ini. Ruan Qiong meninggalkan mereka berempat dengan kata-kata ini, siapapun yang dapat menghapus tulisan mata air naga dari papan nama dengan benar akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Saat ini, perhatian terhadap sekte pedang musim semi naga tidak tertandingi di Kekaisaran Li Raya. Selain pegunungan yang dihadiahkan klan Song Kekaisaran Li Agung kepada Ruan Qiong, serta gunung utama sektenya, Gunung Keanggunan Ilahi, ada juga 3 gunung di sekitarnya yang dipinjamkan Chen Pingan kepadanya selama 300 tahun, Gunung Kitab Suci Berharga, Gunung Awan Pelangi, dan Gunung Ramuan Abadi. Pegunungan ini juga merupakan bagian dari wilayah sekte pedang musim semi naga. Ini adalah penawaran yang bagus. Sedangkan untuk orang lain, mereka mungkin tidak dapat menemukan kuil tersebut meskipun membawa kepala babi untuk dipersembahkan. Setelah menemukan kuil, akan menjadi tugas sulit lainnya untuk benar-benar berhasil mempersembahkan dupa. Dengan demikian, Chen Pingan, seseorang yang tingkat kultivasinya hampir tidak layak disebut namun merupakan tuan tanah besar di prefektur Dragon Spring, benar-benar mendapatkan keberuntungan besar dengan kesepakatan ini. Tidak hanya itu, tetapi Weibo, dewa resmi Gunung Utara yang baru diangkat, pernah membawa Chen Pingan berkeliling berbagai gunung di sekitarnya juga. Ini adalah perisai emas yang mempesona lainnya bagi bocah muda itu. Menurut desas-desus, pengawal mudanya yang terpelajar dan pelayannya di gunung tertindas juga kini memiliki tablet perdamaian dan keamanan yang tergantung di pinggang mereka. Tablet-tablet ini hanya diberikan oleh Kekaisaran Li Agung kepada para pemurniki yang berjasa besar. Ini adalah perisai lain. Dengan ketiga perisai ini, Chen Pingan yang sangat beruntung bahkan bisa berjalan mundur di prefektur mata air naga, apalagi berjalan menyamping. Namun, sungguh disayangkan bahwa bocah muda itu menghilang begitu saja. Dikatakan bahwa ia telah pergi melakukan perjalanan jauh. Dia kemungkinan besar adalah seseorang yang tidak mengerti bagaimana menikmati keberuntungan. Salah satu sisi Gunung Keanggunan Ilahi adalah tebing besar, yang sangat curam dan tanpa pijakan. Terdapat ukiran kuno 4 karakter yang berbunyi, langit menciptakan keanggunan ilahi. Setelah Ruan Qiong mendirikan sektenya, para penyempurna Qi akan terbang melintasi langit dan datang ke sini hampir setiap hari untuk mengagumi keanggunan keempat karakter tersebut. Mereka merasa bahwa pilihan Ruan Qiong menjadikan Gunung Keanggunan Ilahi sebagai gunung utama sektenya mungkin merupakan pilihan yang sangat mistis yang berkaitan dengan kehendak ilahi dari langit. Namun, Ruan Xiu tidak pernah pergi ke tebing curam itu untuk ikut serta dalam keributan tersebut. Tampaknya dia belum pernah pergi ke sana sekalipun. Ruan Xiu, yang tidak suka bergerak, tampaknya menjadi sedikit lebih tinggi dan lebih gemuk. Dagunya sedikit lebih bulat dari sebelumnya. Ruan Qiong merasa ini cukup bagus. Pada kenyataannya, para ayah di dunia mungkin merasa bahwa putri mereka cukup baik apapun yang terjadi. Ruan Xiu sesekali pergi ke paviliun yang terletak di puncak Gunung Keanggunan Ilahi. Dia akan memilih hari yang cerah untuk berdiri di sana dan memandang ke kejauhan, mengamati aliran-aliran sungai yang berkelok-kelok yang akhirnya menyatu menjadi Sungai Kumis Naga dan kemudian Sungai Jimat Besi yang bergejolak. Ruan Xiu tidak suka melihat aliran dan sungai-sungai ini. Justru sebaliknya, dan dia merasa pemandangan itu sangat mengganggu. Konten promosi, penjaga sungai, dewa sungai, dewa hujan,
penjaga awan, dan sebagainya. Sejak kecil, dia tidak menyukai banyak dewa yang berhubungan dengan air. Dia akan merasa jengkel setiap kali mendengar sebutan-sebutan itu. Dia ingin menghadapi mereka dengan cara yang sama seperti dia menghadapi bilah pedang yang baru saja keluar dari tungku. Dia ingin menghancurkan mereka dengan palu dan mengakhiri mereka untuk selamanya. Hari ini, Ruan Xiu menguap sambil dengan malas menyandarkan lengan dan kepalanya di pagar. Suara langkah kaki yang lembut dan terputus-putus terdengar dari balik pavilion. Ruan Xiu menoleh, dan dia melihat 4 orang berjubah Konfusianisme berjalan mendekat dari kejauhan. Ruan Xiu melirik mereka, dan dia bisa mengenali semuanya. Ada pengawas prefektur Wu Yuan, seorang pemuda yang naik pangkat dengan cukup cepat. Dia adalah murid kesayangan guru kekaisaran Li Agung, Cui Chan. Ada seseorang dengan nama keluarga Cao, pejabat pengawas tungku saat ini. Ada juga seseorang dengan nama keluarga Yuan. Sebenarnya, nama keluarga Cao dan Yuan sama-sama berasal dari klan Jenderal Pilar. Individu-individu yang dihormati di pavilion Woncang dan kuil bijak bela diri yang dibangun di Gunung Porselen dan makam abadi tidak lain adalah leluhur lama dari kedua pejabat ini. Orang terakhir adalah seorang asisten guru gunung dari Akademi Rusa Hutan Gunung Tirai Awan. Nama samaran yang digunakannya adalah Cheng Suidong, dan dia pernah menjadi asisten Menteri Negara Istana Kuning. Sebenarnya, dia bukanlah manusia, melainkan seekor naga banjir tua. Ruan Xiu berdiri dan berjalan keluar dari pavilion. Dia menawarkan tempat terbaik untuk menikmati pemandangan kepada keempat orang yang mengenakan jubah Konfusianisme itu. Keempat orang itu saling bertukar senyum, namun tak satu pun dari mereka bersikap terlalu menjilat terhadap gadis muda itu. Lagi pula, Ruan Xiu saat ini masih seorang gadis, jadi tidak pantas bagi mereka untuk bersikap terlalu akrab dengannya. Jika itu adalah ahli pemurnian Qi lainnya, mereka pasti akan berterima kasih kepada Ruan Xiu setidaknya. Mereka mungkin juga akan mengumumkan nama mereka dan menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan gadis muda itu. Keempat orang itu sepakat untuk datang ke sini bersama-sama untuk bermain Go. Wu Yuan ingin bermain melawan Master Gunung Cheng. Guru Wu Yuan, Cui Chan, adalah Master Go nomor 1 yang tak tertandingi di Kekaisaran Li Raya. Selama belajar di bawah bimbingan Cui Chan, kemampuan Go Wu Yuan telah berkembang pesat. Karena itu, ia juga merupakan Master Go terkenal di ibu kota Kekaisaran. Sementara itu, pengawas Tungku Cao dan orang dengan nama keluarga Yuan hanya berada di sini untuk menyaksikan pertandingan. Leluhur klan Cao dan klan Yuan adalah sahabat baik yang bagaikan liontin giok kembar dari Kekaisaran Li Agung. Namun, beberapa ratus tahun kemudian, hubungan antara kedua klan itu seperti hubungan antara api dan air. Meskipun pengawas Tungku Cao dan orang dengan nama keluarga Yuan duduk berhadapan, mereka hampir tidak pernah saling bertatap muka. Kini setelah negara Sui Raya dan Kekaisaran Li Raya menjadi sekutu, dengan kedua pihak menandatangani fakta di Gunung Tirai Awan milik Kekaisaran Li Raya dan Gunung Timur milik negara Sui Raya, dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Li Raya mendominasi seluruh wilayah utara benua botol berharga timur. Termasuk negara Istana Kuning, beberapa negara bawahan negara Sui Raya mulai mengubah kesetiaan mereka kepada Kekaisaran Li Raya, membayar upeti kepada kekaisaran tersebut alih-alih negara Sui. Tentu saja, ada juga beberapa hambatan kecil di sepanjang jalan, karena banyak klan kuat merasa bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan. Maka, derap kaki besi kuda perang Kekaisaran Li Agung mulai menggelegar di seluruh negeri. Ketika suara derap kuda mereda, kepala banyak pejabat tinggi dan tokoh terkenal telah jatuh ke tanah. Seluruh negara Sui Raya diselimuti suasana mencekam dan sunyi, dari istana kekaisaran hingga pemerintahan daerah, dan dari pegunungan hingga dunia kultivasi. Bangsa Sui Agung yang perkasa, bangsa kuat yang merupakan pewaris garis keturunan cendekiawan, secara mengejutkan menyerah tanpa perlawanan. Mereka menyerahkan wilayah untuk mencari perdamaian. Seorang cendekiawan terkenal mabuk berat, mendaki gunung, dan menggubah sebuah puisi. Sebelum melemparkan dirinya dari tebing untuk bunuh diri, ia meninggalkan kata-kata terakhir ini, sejak berdirinya negara Sui Raya oleh klan Gao, kapan kita, para cendekiawan, pernah mengalami penghinaan seperti hari ini? Hanya melalui kematian kita dapat membuktikan kesetiaan dan ketidakbersalahan kita. Seorang Master Go dari negara Sui Raya yang terkenal di separuh benua menggunakan meja Go favoritnya sebagai kayu bakar, membakarnya hingga menjadi abu.
Satu demi satu, banyak pejabat mengundurkan diri dari jabatannya di ibu kota negara Sui Raya. Mulai dari pejabat tinggi di 6 kementerian hingga pejabat luar negeri tingkat rendah, lebih dari 100 orang mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Tersiar kabar bahwa kantor-kantor pemerintahan 6 kementerian di ibu kota kini setengahnya kosong. Tanpa terlalu mempedulikan semua hal itu, kuda-kuda perang Kekaisaran Li Agung kini mulai berbaris ke selatan. Kekacauan sudah mulai berakar di benua botol berharga timur. Di paviliun, suara dentingan bidak batu yang mendarat di meja Go sesekali terdengar. Ruan Xiu tiba di bawah pohon pinus tua di samping tebing. Saat berjalan ke sini, dia telah memungut batu-batu dari tanah dan melemparkannya dengan ringan ke bawah tebing. Awan dan kabut perlahan bergulir seperti air sungai besar. Langit dan bumi tampak luas dan kabur. Gadis muda itu tiba-tiba membuang batu-batu yang tersisa di tangannya. Aku harus membantu ayah menempa besi hari ini. Ini tidak baik. Aku sudah terlambat, jadi aku pasti tidak akan bisa makan babi rebus dengan rebung kering malam ini.